Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, melanjutkan babus sabri, bab terkait kesabaran. Sekarang hadis yang ke-23 atau yang ke-47 kalau dari awal. Wa an Mu'adz bin Anas, diriwayatake saking sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu al-Juhani, tunggale Uqbah bin Amir al-Juhani yang menjadi gubernur Mesir zaman Muawiyah. Mesir itu bisa dibebaskan, dilepaskan dari cengkeraman Romawi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Waktu itu yang memimpin pasukan sahabat Amr bin As, sekaligus dijadikan gubernur Mesir pertama ketika berhasil mengembalikan tentara Romawi ke Syam, sehingga Mesir bisa dibebaskan. Fathul Misra niku zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar, sampai Libya. Jadi kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu yang diserang adalah wilayah-wilayah yang dijajah oleh tentara Romawi. Karena Romawi itu pernah banyak membunuh dalam perang Mu'tah para sahabat pilihan, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Sabit. Itu dalam pertempuran Mu'tah dengan tentara Romawi itu gugur. Sehingga ketika Islam ini kuat, maka yang dituntut balas dalam pertempuran-pertempuran itu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Sementara wilayah yang tidak dikuasai Romawi, pasukan Islam tidak ada kepentingan untuk masuk ke situ. Mulane ketika sampai di Tripoli, Libya itu, utusan menghadap ke Sayyidina Umar, pasukan ini dilanjutkan ataukah cukup? Sayyidina Umar menjawab cukup, karena tidak ada lagi kekuasaan Romawi di situ. Umpama diterusno niku seluruh benua Afrika niku berada dalam kekuasaan Madinah. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan meluaskan kekuasaan niku mboten. Tujuannya itu mengusir penjajah Romawi yang pernah membunuh banyak sahabat, terutama dalam perang Mu'tah. Nah, niki termasuk Mu'adz bin Anas ini yang tinggal di Mesir setelah keberhasilan mengalahkan tentara Romawi niku. Beliau meriwayatkan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola
dawuh sapa Kanjeng Nabi bersabda, "Mang kadzama ghaidon wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal pun niki nggih. Sampun niki la taghdab nggih pun niki nggih. Nah niki. Wa an Abi Hurairah la taghdab niku kan pun nggih. Wa an Abi Hurairah diriwayatake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Niki hikmahe bala, hikmahe musibah, hikmahe cobaan. Ma yazalu ora leren-leren, tiada henti, akan seperti itu terus. Maksudnya opo al bala'u balak, cobaan, musibah, sesuatu yang manusia itu ndak senang, dianggap itu merepotkan, menyusahkan, menyedihkan, membikin menangis, niku balak. Balak itu terus bil mukmini tumurun ing dalem wong iman. Jadi jangan dikira orang itu kalau imannya sudah bagus atau ibadahnya sudah istimewa lalu dia terbebas dari cobaan. Jangan dikira, di Al-Quran itu ada mengingatkan yang seperti itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apa manusia itu menyangka, mengira kalau sudah mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, lalu mereka itu la yuftanun, tidak difitnah, tidak diuji, tidak dikasih cobaan. Orang-orang terdahulu itu kata Allah, sungguh kami juga menguji mereka. Para rasulnya, para sahabat-sahabat rasul terbaiknya niku nggih diuji. Dari situ fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Nanti menjadi nampak ilmunya Allah di hadapan para manusia yang lain itu, siapa di antara mereka itu yang betul-betul beriman, bersungguh-sungguh di dalam keimanan. Imannya terlihat sungguh-sungguh beriman itu kalau ketika diuji dia tidak geser, dia tidak berpaling, imannya tidak surut ketika diuji niku. Lah niku dari situ fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Siapa yang cuma dusta, nek ngomong niku kan gampang, tapi butuh pembuktian. Lah ujian-ujian, cobaan-cobaan itu bagian dari pembuktian bahwa kita itu beriman kepada Allah. Makanya disifati bil mukmini, mboten bil munafiki atau bil fasiki atau malah bil kafiri, mboten. Balak itu tiada henti turun bil mukmini kepada orang beriman. Laki-laki harus dikasih begitu karena disebutkan perempuan juga. Tapi kalau tidak disebutkan yang perempuan, maka yang dimaksud bil mukmin itu nggih laki-laki perempuan. Tapi oleh Rasulullah dan mriki dipertegas
baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya akan dicoba. Pengakuan keimanannya itu butuh diuji. Wal mukminati lan tumurun kelawan wong mukmin wadon fi nafsihi ing dalam pribadine, dirinya, tubuhnya, lahiriahnya ataupun ruhaninya, hatinya, perasaannya, fikirannya. Ndak cuma fisik, mboten cuma tangane, sikile diuji, mripate diuji, giginya atau organ dalamnya, tapi juga perasaan, hati, fikiran, iku fi nafsihi. Wa waladihi lan anake. Kadang ujian Allah itu melalui anak. Mulai durung duwe anak sampai duwe anak tapi diambil oleh Allah ketika masih bayi. Atau punya anak tapi anaknya niki nyoba nggih garai pikiran wong tuwa terus ono ae masalah niku nggih atau apalah nggih melawan orang tua atau dan lain-lain niku Allah kadang memberi cobaan itu tidak pada pribadi kita tapi anak kita, sehingga niku nggih menjadi ujian juga bagi kita selaku orang tuanya. Wa malihi lan bondone, dirinya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, lah hartanya niki diuji kali Gusti Allah. Tiba-tiba saja bangkrut, tiba-tiba saja kehilangan dalam jumlah yang besar. Niki Allah kadang-kadang menguji kita bisa melalui diri kita sendiri, anak kita atau harta. Hatta yalqa hingga menghadap liqa nih lho, yalqa ketemu menghadap sapa wong Allah taala ing Allah taala sampai niki. Jadi jangan dikira ujian itu selesai. Tidak, ujian itu akan terus datang sampai kita menghadap kepada Allah. Tapi ingat, orang itu biasa ketika diuji yang tidak enak niku banyak yang lolos. Tapi ketika diuji enak, nah niki ujian niku ndak cuma sing gak enak tok nggih. Di Al-Qur'an itu disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nablu niku nggih balak niku, bala ya belu, nablu. Kami uji kalian bisyarri dengan ujian yang tidak enak, wal khairi dan ujian yang enak. Lah yang sering kalau orang sadar ketika diuji niku pas mboten enak. Pas enak niku dia ndak sadar kalau sedang diuji lah. Orang itu kalau pas posisi ndak sadar niku nggih bahaya. Ndak sadar kalau di depan ada lubang, ndak sadar kalau di depan itu ada kendaraan jalannya menyempit atau lain-lain. Bahaya nek mboten sadar niku. Lah, kenikmatan itu juga ujian. Nggih. Jadi Al-Qur'an itu mengistilahkan balak ujian itu ndak cuma yang enggak enak saja. Kita mawon menungso niki seringe nek gak enak muni balak ujian. Tapi nek enak kita menyebutnya nikmat. Padahal nikmat itu juga ujian. Apakah bersyukur? Apakah digunakan untuk mendekat kepada Allah? Atau malah kufur, digunakan melupakan, menjauhkan diri dari Allah? Naudzubillah, niku gak lolos. Ujian itu silih berganti, terserah Allah, opo pas gak enak terus, opo enak terus, atau gantian, semuanya ujian. Sampai kita nanti menghadap kepada Allah, wa ma alaihi khoti'atun, wa ma alaihi lan ora ana iku tetep ing atase wong mukmin
baik laki-laki maupun perempuan yang diuji tadi, tidak ada lagi pada dirinya khotiatun utawi salah, luput, dosa. Dia sudah tidak ada dosa lagi. Menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa. Kemana dosanya? Dihapus oleh Allah karena kesabarannya. Jadi kesabaran itu bisa menjadikan dosa seseorang itu habis. Niku cara pandang kita supaya menghadapi cobaan itu dengan perasaan yang bahagia. Karena memandangnya sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah wis suwe gak dicoba karo Gusti Allah. Muga-muga iki ndadekno dosa-dosaku dilebur. Mudah-mudahan ini menjadikan dosa saya habis. Akan saya hadapi dengan sabar. Karena ini ujian dari Allah. Nah niku dia bisa melihat kebaikan di balik ujian yang tidak mengenakkan niku lho nggih. Dia melihat ada kebaikan. Niku jenenge husnudzon kepada Allah. Sehingga cobaan itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita agar kita kelak ketika menghadap kepada Allah itu tidak ada dosa. Apa artinya harta, kekuasaan, kebahagiaan, tapi ketika menghadap Allah di dunia, tapi ketika menghadap Allah di akhirat dosanya menumpuk tidak diampuni oleh Allah. Wah, malah nek susah ten mriko niku susah yang tidak ada berkesudahan, susah yang tidak ada akhirannya. Nek nduk donya niki susah berarti bakal seneng. Seneng hati-hati bisa jadi berganti susah. Watilkal ayyamu nudawiluha. Allah menjadikan hari-hari itu silih berganti. Siang diganti malam, malam diganti siang. Siang saja fasenya beda-beda. Ada fajar, ada matahari terbit, ada waktu duha, ada matahari terik di tengah hari, ada matahari mulai menyingsing ke arah barat sampai senja. Perubahan, artinya kehidupan itu tidak ada yang berhenti. Kita yakin saja, seandainya pun itu merupakan cobaan, mudah-mudahan itu cara Allah menghapus dosa supaya menghadap kita nanti kepada Allah itu ma'alaihi khoti'atun, sudah tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi dosa karena sudah diampuni lewat kesabaran-kesabaran itu. Mengikis dosa. Rawahu Tirmidzi niku nek sabar, nek mboten sabar nggih diancam oleh Allah niku. Malam yaskur ala na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Yang tidak bisa bersyukur terhadap nikmatku, yang tidak bisa bersabar terhadap ujian-ujianku, cari saja Tuhan selain aku. Nah niku golek fal yakhruj, keluar dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Nah manggen ten pundi? Tuhan siapa lagi? Tidak ada. Jadi tidak ada pilihan. Kalau kita merasa senang itu menghadapinya dengan syukur, kalau kita merasa tidak senang itu menghadapinya dengan sabar. Dua-duanya baik, seperti hadis yang dulu nih kok. Ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu memang aneh. Gak ono eleke. Dikei enak digawe syukur iku apik. Dikei gak enak digawe sabar niku yo apik. Jadi ndak ada jeleknya orang mukmin niku. Diwolak-walik kali Gusti Allah niku apik terus. Diunggahno syukur apik, didukno sabar niku yo apik. Wa qala lan dawuh ngendika Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Wa ani bin Abbas diriwayatake saking sahabat Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma, karena ayahnya juga sahabat. Abbas niku ayahnya itu sahabat, pamannya Nabi, meskipun selisih 2 tahun. Abbas itu yang menjembatani masuk Islamnya Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Itu yang menjembatani Abbas niku ketika Fathil Mekah. Putranya Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku nggih sahabat, tapi sahabat kecil. Sebab putranya niki Abdullah bin Abbas niki baru lahir 3 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, yaitu ketika umat Islam atau Bani Hashim dan Bani Muthalib niku diboikot di Mekah, di Syi'ib Ali itu atau Syi'ib Bani Hashim itu. Kalau sekarang itu belakangnya perpustakaan yang tempat lahirnya Rasulullah niku. Niku rumiyin perkampungannya Bani Hashim dan Bani Muthalib. 3 tahun sebelum hijrah diboikot 3 tahun di situ. Boikotnya juga 3 tahun. Niku lahir Abdullah bin Abbas. Maka doanya 2, radhiyallahu anhuma. Jadi radhiyallahu itu doa khusus untuk sahabat pada mulanya. Tapi kadang digawe nang liyane sahabat juga. Tapi standar awal itu untuk sahabat. Karena yang menyebut radhiyallahu itu Al-Quran, Allah sendiri. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka para sahabat dan mereka para sahabat juga ridho kepada Allah. Sehingga doanya kepada mereka itu radhiyallahu anhu. Kalau selain sahabat, ulama-ulama generasi di bawahnya sahabat itu nggih rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Di bawahnya itu ghafarahullah. Kalau masih hidup hafidhahullah. Kalau masih hidup itu doanya hafidhahullah. Jadi kalau ada orang terus belakangnya doanya hafidhahullah, berarti masih hidup nih. Waktu ditulis hafidhahullah itu masih hidup. Kalau beliau sudah sedo, wafat, hafidhah itu diganti dengan rahimahullah. Niku menjadi kebiasaan doa setelah menyebut nama seseorang. Kala ngendika sapa Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai ahli tafsirnya generasi sahabat. Kecil tapi ilmunya sangat disegani oleh para sahabat, termasuk Umar bin Khattab niku. Ketika Umar itu menjadi khalifah, termasuk salah satu penasehat terkait penafsiran Al-Quran niku nggih Abdullah bin Abbas niki. Padahal Abdullah bin Abbas itu ketika Rasulullah wafat niku dia usianya 14 tahun. Artinya ketika Abu Bakar wafat dia baru 16 tahun. Dan itu Umar naik menjadi khalifah. Umar wafat, Abdullah bin Abbas itu usianya 26 tahun. Katakanlah menjelang akhirnya Umar misalnya baru mengangkat Abdullah bin Abbas, umur 26. Tapi kalau mulai awal niku umur 16. Mulane Abdullah bin Abbas itu sempat dicemburui oleh putranya Umar sendiri. Abdullah bin Umar, kebetulan namanya sama Abdullah. Abdullah bin Umar usianya lebih tua daripada Abdullah bin Abbas, tapi juga anak muda nggih, selisih 7-8 tahun. Kali Abdullah bin Abbas niku Abdullah bin Umar selisih 7 tahun atau 8 tahun. Ketika ayahnya Umar mengangkat Abdullah bin Abbas menjadi penasehat khalifah terkait penafsiran niku, termasuk sing rodok mboten setuju niku putranya Umar sendiri, karena putranya Umar niki nggih ulama juga. Cuma mboten fan di tafsir seperti Abdullah bin Abbas, memang kondang. Barokai dungane Kanjeng Nabi. Allahumma faqihhu fid din
wa'allimhu fit ta'wil. Rasulullah sendiri yang mendoakan untuk Abdullah bin Abbas. Fahamkan dia ini terhadap agamanya dan beri dia pengajaran terkait penakwilan atau penafsiran Al-Qur'an. Sehingga Abdullah bin Abbas niku nek jenengan ngaji Ihya Ulumiddin itu beliau pernah menyampaikan, aku iki setiap membaca ayat lho nggih, mboten sak Quran mboten. Setiap membaca satu ayat dari Al-Quran, aku selalu mendapatkan 70 makna baru yang sebelumnya aku tidak mengerti, aku tidak memahami, aku tidak mendapatkan makna yang baru 70 itu. Jadi ngonten. Ilmune Quran niku nek dibahasakno niku seperti di Qasidah Burdah itu kamaujil bahri. Seperti gelombang lautan yang menerpa pantai yang tiada henti. Artinya makna Al-Quran itu selalu bisa diperbarui dengan makna-makna yang di luar dugaan kita. Oh ngono ya, maknanya isok ngono, ngonten niku. Nggih. Di situ itu justru letaknya Quran itu kalau dibaca itu tidak bikin bosan. La yumallu sama'uhu. Didengarkan itu tidak bikin bosan. Kita kalau baca buku apapun yang kita senangi, kalau baca sekali masih penasaran, baca 2 kali masih nikmat, baca 3 kali sudah beda lagi Pak. Apalagi sampai baca berkali-kali wis bosan. Tapi Quran itu kita baca dari kecil sampai kita mati, sampai kita tua niku mboten enten bosene. Nek gelem maca nggih. Lah sing garai kan gak gelem maca niku, boleh ketoke koyok bosen ngonten padahal gak diwaca. Niku Abdullah bin Umar itu sempat, tapi ketika Abdullah bin Abbas itu menunjukkan kelasnya, nggih, kabeh niku terus ngakoni. Terutama ketika Umar itu hampir saja mau merajam atau menghukum seorang perempuan yang dilaporkan suaminya gara-gara melahirkan setelah 6 bulan pernikahan. Lumrahe wong hamil melahirkan niku kan 9 bulan. Lah niki 6 bulan kok melahirkan. Akhirnya dituduh dia sudah hamil sebelum menikah. Ketika mau dihukum tampil niki Abdullah bin Abbas niki belani. Bahwa itu disebutkan di Al-Quran. Terkait nyape niko, niku haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah, nyape iku Umar nduk Quran iku disebut haulaini kamilaini. 2 tahun sempurna itu kalau dihitung bulan 24 bulan. Di Al-Quran lagi itu disebutkan wahamluhu wafisaluhu salasuna sahro. Hamil dan menyusuinya itu 30 bulan. Berarti kalau menyusui itu dikatakan 24 bulan, 2 tahun sempurna, berarti ada sisa 30 dikurangi 24 itu ada sisa 6 bulan. Artinya perempuan ini benar, dia bisa saja hamil 6 bulan lalu melahirkan, itu sesuai Al-Quran. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan menyusui 30 bulan, padahal menyusui di Al-Quran disebutkan 2 tahun. Artinya 30 dikurangi 2 tahun tinggal 6 bulan. Ya iki ojo dirajam, iki bener iki. Umar langsung geleng-geleng. Aku padahal yo maca ayat iku lho, tapi kok gak duwe kefahaman kaya Abdullah bin Abbas. Akhirnya ndak jadi dihukum, Pak. Karena dugaane wong umume iku 9 bulan, nggih. Itu sebabnya minimal hamil itu 6 bulan, umumnya hamil itu 9 bulan sampai melahirkan, maksimal hamil itu 4 tahun.
Nggih. 4 tahun niku. Kalau istrinya itu disumpah ditinggal suaminya 1 tahun atau 1 tahun setengah atau malah 2 tahun ditinggal tidak dalam keadaan hamil. Lah kok pulang-pulang hamil padahal istrinya bersumpah niku. Wah niku nggih repot nek sak mangke mesti gak diterima soalnya patokan 9 bulan niku hampir kaya Umar. Tapi kalau melihat ilmu minimal maksimal hamil 4 tahun niku, kalau perempuannya itu berani bersumpah, maka dia dibenarkan tidak dirajam. Karena ada kemungkinan hamilnya itu kemarin itu, ketika suaminya masih di rumah itu, dan proses hamilnya itu lebih dari 9 bulan. Nek samangke wis gopo 9 bulan ndak keluar ya operasi sesar. Bahaya. Karena memang normalnya begitu. Termasuk dalam riwayat itu Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya niku 4 tahun. Imam Syafi'i sendiri itu. Wah nek nduk weteng 4 tahun nggih metu-metu mesti pinter, Pak. Nggih. Paute nduk kene ya nggih. Paute iki nduk wetenge ibuke. Gizine niku sempurna nduk weteng niku. Metu-metu nggih kecerdasannya luar biasa. Nggih. Sing prematur niku kan karena segalanya itu masih belum siap. Kadang jantungnya juga ndak sempurna, akhirnya sampai dewasa niku kadang loro-loron karena dulu prematur. Nggih. Qadima Uyainatu bnu Khisnin fanazala ala ibni akhihil Al-Hurr ibni Qais. Iki hadis cerita niki. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umaru radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au subbanan. Qadima teko sapa Uyainatu bnu Khisnin, Uyainah putranya Khisnin Al-Fazzari masuk Islam ketika Fathil Mekah. Nih. Tapi zaman Abu Bakar As-Siddiq dia niki sempat murtad dan ketika diperangi melbu Islam malih. Jadi enten Pak sahabat niku niki termasuk niki Uyainah ibnu Khisnin niki kafir tahun ke-8 Fathil Mekah masuk Islam sampai Rasulullah wafat murtad malih. Nggih. Afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum itu terjadi dan salah satunya Uyainah bin Khisn ini. Ketika Rasulnya wafat itu banyak orang punya anggapan wah Muhammad sudah mati berarti ajarannya sudah selesai sampai di sini. Saya merdeka lagi. Nah niku orang-orang yang Islamnya itu karena terpaksa atau belum betul-betul meyakini, termasuk niki Uyainah bin Khisn. Akhirnya termasuk kelompok yang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq niku dalam perang Riddah niku salah satunya Uyainah bin Khisn niki. Lalu dia tertangkap terus masuk Islam malih. Nggih. Niki Uyainah niki. Lalu dilepaskan. Niki qadima teko sapa Uyainah bnu Khisnin. Jadi kafir masuk Islam, murtad malih, masuk Islam malih. Dan diterima oleh Abu Bakar niku Islam terus dilepaskan. Fanazala ala bni akhihi nuli mudun, maksudnya istirahat, leren, turun dari kendaraan untuk menempat.
ala bani akhihi ing atase putra dulure ponakane, yaitu Al-Khurri ibni Qais. Khurri ibni Qais bin Hisn. Qais niki saudaranya Uyainah, punya anak Al-Khur niki ponakan. Wa kana minan nafar, Khur ini nggih termasuk minan nafar alladzina yudnihim Umaru radhiyallahu anhu, termasuk kelompok yaitu 10 orang nggih. Umar niki duwe koyok penasehat wau niku, termasuk Abdullah bin Abbas niki nggih. Itu ndak cuma 1 2 tapi ada 10 niki nafar yang dimaksud itu. Alladzina yudnihim kang marokake yang mendekatkan ing alladzina sapa Umar radhiyallahu anhu. Mereka itu didekatkan oleh Umar kepada kekhalifahan, yaitu menjadi penasehat nggih. Menjadi penasehat dari Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Jadi Umar niku orang yang senang mengedepankan musyawarah. Umar niku nggih. Mulane ketika Umar niku dia menjelang wafatnya yang ditusuk niku Umar niku menunjuk 6 sahabat pilihan. Kalau sekarang diistilahkan ahlul halli wal aqdi, 6 sahabat senior yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Niku kali Umar, kalian musyawarahlah untuk menunjuk siapa di antara kalian yang nanti menggantikan saya. Niku ijtihad Umar baru niku. Sebab Kanjeng Nabi wafat tidak mewasiatkan apa-apa siapa yang menggantikan beliau. Giliran Abu Bakar wafat, Abu Bakar malah khusus menunjuk Umar, wasiat, meneh sing ganteni aku Umar. Sehingga ndak ada yang berani menolak. Tapi ketika Umar ganti malih, Pak. Niki sistem pergantian kekuasaan niku nek ten Indonesia niki kan pemilu. Nek nduk Islam niku ndak ada konsep yang baku. Nggih, Kanjeng Nabi nang Abu Bakar niku lepas hasil pemilihan murni sahabat niku yang memilih Abu Bakar nih. Abu Bakar kepada Umar langsung model ditunjuk. Nggih. Meneh sing ganteni aku Umar. Tapi Umar beda lagi, bikin tim sahabat senior, mereka suruh musyawarah menunjuk siapa di antara mereka yang nanti menggantikan saya. Terserah sampean musyawarah dhewe siapa di antara sampean yang nanti menggantikan saya. Akhirnya mengerucut tinggal 2, Ali dan Utsman. Lalu Utsman yang lebih sepuh akhirnya menang suara. Utsman terus sing gantesi. Niku memang wataknya Umar itu senang musyawarah. Ketika dia menjadi khalifah pun dia tidak mau mengambil keputusan sendiri. Dia bikin tim 10 itu yang dia mintain nasihat-nasihat. Termasuk di situ Abdullah bin Abbas, termasuk di situ Khur bin Qais niki, anak-anak muda niki. Nggih, niku hebatnya Umar niku, anak-anak muda itu yang justru banyak dijadikan nopo penerus lah, penasehat-penasehat. Termasuk yang mengumpulkan mushaf Al-Qur'an niku anak muda juga, Zaid bin Sabit niku. Niku nggih inisiatif Umar. Nah niku besok dilanjutkan wa kanal qurra ashaba majlis wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin
Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.